Kalau bincang mengenai komunitas lari itu ini ya, menurut gua komunitas lari itu welcome banget. Maksudnya tuh ya siapapun itu pokoknya ya welcome aja. Siapapun bisa gabung sebenarnya. Nggak lihat background, nggak lihat usia ya kan. Bayangin aja dari anak sekolah sampai yang sudah dari anak SMP ada sampai yang udah senior ya, yang udah di atas 50 juga ada kita. Pak D kita manggilnya. Ada beberapa. Jadi memang beragamnya benar-benar range umurnya berasa banget kalau di FR Depok. Kita singkatannya FR ya, FR Depok. Oke, kita ketemu lagi dalam podcastnya El Sinta. Nah, hari ini saya Berry Hamzah dan kita akan ngobrolin tentang gaya hidup yang sebetulnya udah lama kali ya ada di Indonesia. Bener gak sih? Udah. Bener ya? Udah lama ya? Ini podcastnya El Sinta hari ini kedatangan teman-teman dari Fake Runners Depok ya. Ada, saya jangan sampai salah nyebutin nih, ada Kak Olivia Natalina. Ini biasanya kalau di teman-teman Fake Runners itu sebutannya kapten. Tapi Kak Olive ini sebutannya apa? Deputi kapten, wakil kapten atau apa? Wakil kapten. Wakil kapten. Terus ada Om Dwi Iswanto. Ini biasanya wawancara juga nih. Ngapain sih di sini? Ya ikutan, karena suka lari jadi ikutan ke sini. Ikutan ke sini juga. Oke, jadi Om Dwi atau Mas Dwi ini sebenarnya teman kita juga di El Sinta. Nah, tapi karena kebetulan dia juga adalah salah satu anggota dari teman-teman Fake Runners Depok. Nah, kita ngobrol bareng nih di hari ini. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Gampang nggak kesini? Gampang tadi, alhamdulillah. Kalau Dwi gampang lah ya. Gampang, Dwi ya. Udah biasa dia kesini. Lari dari Depok? Enggak. Enggak dong, alhamdulillah hari ini enggak. Ini kebetulan kita recordingnya di hari kerja. Yes. Kak Olive tidak bekerja. Aku bekerja. Tapi wirausaha. Yes. Jadi waktunya memang lebih fleksibel. Kenapa saya tanya kayak gitu? Karena biasanya teman-teman Fake Runners itu mereka kalau dari informasinya nih ya, itu mereka ketemunya weekend, Sabtu ya? Sabtu pagi di UI. Nah, teman-teman di Depok yang suka lari boleh ikut komunitas Fake Runners sekali ya. Coba datang dulu. Tapi nanti detailnya kita ngobrol lebih lanjut. Olive, pengen tahu dong, ini Fake Runners Depok dari kapan sih? Udah mulai dari kapan sih? Fake Runners Depok itu kurang lebih udah dari 2016 ya. 2016 sudah mulai ada kita latihan rutin di UI, di Stadion UI tepatnya. Setiap hari Sabtu. Dan kalau hari kerjanya dulu sih ada hari Kamis malam. Jam Kamis malam. Iya, cuma kemarin pas pandemi awal tuh UI kan juga close down ya, karena anak-anaknya pada online semua. Jadi kita sempat stop. Nah, baru mulai lagi tuh kemarin 2021 deh. 2021. Jalan 22 kita mulai balik lagi rutin lagi, cuma memang hanya hari Sabtu pagi aja akhirnya. Member sebetulnya apa sih? Member atau apa sih? Member, kalau komunitas itu sebutannya member sih sebenarnya ya. Cuma memang karena kita come and go ya kayaknya ya. Cuma keluar masuk ya? Keluar masuk. Kalau misalnya kita punya inner circle group gitu yang di WA group itu kurang lebih ada hampir 200 sih sebenarnya. Cuma yang sering ngumpul? Yang sering ngumpul. Yang rutin tuh paling 35 sampai 40 orang aja. Terkecuali Bapak ini kayaknya. Bapak ini ya aku cukup paham aja deh. Aku tunggu saja dia kapan. Kalau bincang mengenai komunitas lari itu ini ya, menurut gua komunitas lari itu welcome banget. Maksudnya tuh ya siapapun itu pokoknya ya welcome aja. Siapapun bisa gabung sebenarnya. Nggak lihat background, nggak lihat usia ya kan. Bayangin aja dari anak sekolah sampai yang sudah dari anak SMP ada sampai yang udah senior ya, yang udah di atas 50 juga ada kita. Pak D kita manggilnya. Ada beberapa. Jadi memang beragamnya benar-benar range umurnya berasa banget kalau di FR Depok. Kita singkatannya FR ya, FR Depok gitu. Berarti ini sebenarnya komunitasnya bukan cuma ada di Depok dong? Iya, memang awalnya Fake Runners ini ada di FX Jakarta. Oh, FX. Iya, jadi memang awalnya ada di FX Jakarta. Terus beberapa founder kita itu memang tadinya ikut di FR Jakarta itu karena lokasi kerja yang di Sudirman segala macam kan. Nah, cuma terus mikir, kita kan domisilinya emang di sekitaran Depok nih.
kita bikin aja, kenapa nggak bikin aja di Depok gitu. Makanya akhirnya pas 2016 itu beberapa dari kita yang memang domisilinya sekitar Depok, ya udah, dan kita memang alumni dari UI, ya udah kita bikin mulai latihan di UI gitu, di Stadion UI. Jadi gitu deh ceritanya, makanya ada FR Jakarta sama FR Depok. Dan sekarang pun sebenarnya Fake Runners tuh udah banyak banget di Karawang ada, Bandung. Itu affiliate atau gimana tuh? Affiliate, kita semua saling kenal, saling emang dari awal tuh dari Jakarta. Terus tiba-tiba ada temennya di Bandung yang itu, yaudah bikin aja di Bandung. Bikin di Bandung. Nih banyak nih teman-teman yang suka lari juga, bikin di Bandung, Karawang, Bali, Bengkulu, Semarang. Banyak banget. Banyak. Jadi banyak cabangnya. Iya, Fake Runners tuh udah lumayan banyak banget. Jadi kalau misalnya aku kayak waktu itu pernah lagi liburan ke Semarang gitu, ya aku DM aja Fake Runners Semarang. Gitu. Pas lagi mereka ada jam latihan, ikut dong gitu. Ikut aja sama FR Semarang, ikut lari gitu. Gitu. Bisa banget. Se humble terus senyaman itu ya, tinggal gabung gitu. Iya, komunitas emang harusnya gitu sih. Emang langsung gabung aja. Iya, benar. Tadi kan udah ceritain kan, bukan hanya wakil kapten, founder Depok. Founder juga ternyata. Founder yang di Depok. Ini saya bingung, biasanya kalau sehari-hari saya manggil Dwi itu bukan Dwi. Dia punya nama lain. Ada nickname kantor ya? Bukan nickname kantor. Dia tuh sebenarnya anak band. Anak band yang jadi jurnalis. Kok jadi ungkit-ungkit masa lalu di sini ya? Aduh. Panggilannya Ben. Makanya saya agak kaku kalau manggil dia dulu. Ya enggak apa-apa. Panggil yang nyaman aja dah. Panggil nyaman, senyamannya aja. Asal jangan panggil sayang. Bahaya. Ben, gabung karena gini, Dwi itu atau Ben itu saya lihat tuh sebenarnya hobi larinya tuh belum terlalu lama. Bener ya? Iya, bener. Tapi kemarin itu dia posting di Instagram. Saya ngelihat dia ikut Borobudur Marathon. Itu agak amazed juga. Waduh, ini anak perasaan baru gitu. Dan dia pernah dari rumahnya di kawasan Depok itu ke kantor lari. Sumpah? Belum. Dari rumah mertua di Pondok Kacang. Di Tangsel. Di Tangsel. Beda. Ternyata salah ya. Tapi intinya ya sama sih, sama-sama rumah juga itu. Sama rumah, lari. Berapa kilo itu? Itu 7 kilo ya, lumayan lah. 7 kilo buat dia mah. 7 kilo udah dikit ya? 7 kilo tuh kayak ngotor-ngotorin baju lari doang itu mah. Enggak, itu kalau di status anak lari tipis-tipis katanya. Tipis-tipis. Sebentar. Sombong. Emang kalau teman-teman di Fake Runners itu apa sih sebutannya range atau apa sih? Kalau jarak itu apa sih sebutannya kalau populernya jarak aja. Jarak tempuhnya itu berapa sih? 7 kilo dibilang? Oh enggak, jadi kayak masing-masing orang kan emang beda-beda tuh. Jadi ada beberapa yang memang kalau misalnya udah larinya udah agak lama dan dia udah biasa pernah ikut race dengan jarak yang jauh, ya 7 kilo ya udah kayak makanan sehari-hari. Iya, enteng lah gitu ya. Enteng lah gitu. Cuma kalau memang yang pemula 7 kilo ya ngos-ngosan juga gitu. Jadi memang lari itu emang buat tiap orang emang sebenarnya beda-beda, nggak bisa disamain. Ben, awalnya bisa sampai lari sejauh itu gimana tuh, Ben? Kan tadi ya, awalnya kan Ben itu sebenarnya bukan pelari, bener kan? Kita pun kalau main futsal aja tuh dia termasuk yang ngos-ngosan. Ngos-ngosan habis. Jadi awal mula lari kalau gue tuh dari 2019 itu buat persiapan aja. Waktu itu ada mau liputan keluar lama. Nah itu gue maksudnya bukan hanya mempersiapkan mental tapi fisik juga. Akhirnya coba lari. Kemana waktu itu? 2019 kemana waktu itu? Itu ke Tanah Suci. Oh iya, iya pergi haji itu karena itu 2 bulan jadinya kan fisik juga deh dikuatin akhirnya. Tapi ternyata pas selesai dari sana itu bukannya gue langsung suka lari sih, tapi berat badan gue luar biasa naiknya pulang dari sana. Gitu. Tapi alasan ini sering gue dengar sih dari teman-teman yang lain, ingin nurunin berat badan. Betul. Sama gue juga begitu. Tapi itu keterusan dari sepulang dari liputan itu ingin nurunin berat badan berhasil. Tapi ya rasa candunya tuh nggak hilang itu sih. Lanjut terus sampai akhirnya bosan lari sendiri, gabung komunitas. Begitu, itu ceritanya. Cerita singkat, short story-nya gitu. Kemarin kan kita kan sempat ngobrol podcast juga nih sama Mas Fitra ya. Ekonom UI yang kita ada di podcast juga sama Mas Fitra. Saya ngomongin awalnya ngobrolin lari juga. Terus? Saya sempat disangka pelari juga karena
Postur Slim. tubuh. Oh iya, postur tubuh. Slim. Oke. Nggak kebayang kalau saya ikut lari juga untuk weight loss gitu, makin loss nanti jangan-jangan. Bener kayak gitu? Untuk kebugaran dong. Untuk kebugaran. Orang kurus endurance gitu ya? Iya, orang kurus kan nggak berarti dia bugar gitu. Bener juga sih. Bisa gennya memang begitu ya, beda. Tapi kalau Kak Olive, waktu awal-awal sebelum gabung di Fake Runners, itu lari gimana sih? Karena kan basically sebenarnya kita lari dari kecil. Iya, benar ngerti sih. Jadi awalnya tuh diajak temen kayak yang ngapain? Sore ini ngapain? Yuk GBK yuk gitu. Dulu kan emang kerja kantorannya di sekitaran SCBD ya. Yuk GBK yuk. Hah? Gitu kan. Serius? Cuci mata? Dulu GBK masih, aku awal lari tuh 2015 kan. 2015 tuh GBK tuh yang masih ada empal gentong, ada apa. Jadi masih banyak yang jualan kan. Jadi oke, mulai lari awal-awal, habis lari muter-muter makan gitu. Jadi memang awal itu lari memang hura-hura sebenarnya, kayak yang pulang kantor senang-senang aja gitu. Senang-senang aja pulang kantor, lari sebentar, sejam, makan 2 jam. Bahaya emang, cuma udah mulai berapa lama, udah mulai ikut event, baru deh diseriusin lari. Ada ikut sama komunitas, terus di komunitas itu kan ada coachnya, jadi belajar cara teknik lari yang benar, cara mempersiapkan untuk race gitu. Jadi teknik-tekniknya lebih oke lagi setelah masuk komunitas gitu. Enggak, basically dari yang tadi lari-lari di GBK, kalau aku ya, kalau gue Ben ya, biasanya kalau lari di GBK itu nggak sampai 1 keliling, baru jarak berapa ratus meter, itu lebih banyak jalannya, lebih banyak capeknya gitu ya. Iya. Tapi emang benar begitu. Basically awalnya kayak gitu. Basically kayak gitu, jalan lari gitu. Jadi nggak pertama kali lo lari lo nggak mungkin bakal langsung bisa muterin GBK, nggak ada itu mah, nggak ada. Jadi dari teman aku tuh ada yang bener-bener yang oke, gue jalan aja dulu. Jalan pelan-pelan, sebulan jalan, terus jalan lari, lama-lama baru bisa lari. Jadi yang penting tuh awal itu konsisten. Iya. Lo konsisten lari. Bener. Lo benerin jadwal lo gitu. Jadi emang harus dibikin. Kalau orang tuh bilang tuh olahraga tuh harus disempetin gitu. Jadi emang konsisten itu harus dari awal tuh harus ada. Jadi jalan, lari, lama-lama lo bisa. Berarti gini, basically ini mungkin Ben bisa jelasin juga nih. Pada saat kita mau mulai tadi yang kalau Ben kan tadi bilangnya ya karena pengen pulang biar bugar. Awalnya kan biar bugar. Ya. Pulang liputan ternyata nurunin. Tujuannya beda. Ya. Beda. Nah, masuk ke step itu kan kita kan harus mulai. Kadang-kadang kan ada yang saya pernah juga kalau mencoba untuk lari kayak yang tadi kita ngobrolin. Jadi lari sebentar, pusing, keliengan, abis itu kapok. Ya, benar. Karena ngerasa kok ini bukannya bugar, tapi malah nyari sakit gitu. Itu emang basically awalnya kayak gitu atau gimana sih? Nah sebenarnya aku kurang tahu kondisi maksudnya sebelum lari itu ada masalah atau enggak, atau emang sebelumnya apa kurang tidur atau kurang istirahat. Itu ngaruh ya? Ngaruh banget. Jadi aku tuh kalau misalnya memang udah kurang tidur, misalnya sehari sebelumnya gue tidur jam 11 gitu, sedangkan gue harus ke UI lari bangun jam 5 kan, berarti itu gue tidur cuma sebentar kan. Nah gue nggak bakal ikut lari. Gue mendingan nggak ikut lari daripada gue harus lari dengan kondisi kurang tidur begitu gitu. Jadi makanya kita harus benar-benar listen to our body gitu, jangan lo paksain badan lo gitu. Jadi sebelum lari tuh benar-benar kita harus make sure kita tuh udah bekal kita tuh untuk lari tuh udah ada gitu. Jadi ada tuh teman aku dia emang dia untuk weight loss lari. Jadi dia malam tuh dia nggak makan, pagi dia lari ya keliengan. Gitu, jadi itu nggak boleh. Gitu. Basically sebenarnya kalau kita mau lari pun kita tetap harus ngisi sesuatu ya, karena harus. Energinya yang mau dibakar apa kalau misalnya kita, karena kan lari itu kardio banget ya. Di semua badan kita bergerak gitu, dan itu butuh fuelnya dong. Kalau misalnya kayak temen aku itu dia intermittent kan, jadi dia dari jam 5 sore tuh udah nggak makan, cuma minum doang, terus bangun jam 5 terus dia mau pergi lari, ya udah deh keliengan. Ini agak sulit kan sebenarnya,
Harusnya tuh jangan kayak gitu. Jadi nggak cari sehat ya. Iya, jadi sakit. Iya. Kalau lu gimana Ben waktu awal mengawali tadi kan nggak mungkin tuh. Iya, bener. Ini kalau mau dibilang dia mungkin salah satu expert larinya di Alsinta sekarang gitu ya. Tadi jarak 7 kilo, gue aja mikirnya udah 7 kilo. Lari sekilo aja belum tentu nih kalau gue sendiri gitu. Awalnya gimana Ben? Sama sih. Yang namanya lari tuh nggak bisa langsung jauh ya. Ada beberapa orang yang kayak tadi Kak Olive bilang ya, maksudnya tuh lari jalan. Mungkin gue beda. Gue tuh cuman lari ya sekuatnya gue. Jadi ya 2019 gue cuma lari 1 kilo lewat dikit udah gitu dong. 1 kilo lewat dikit udah cukup. Yang penting itu adalah jangan berhenti. Intinya jangan berhenti. Besok coba lagi, entah 2 hari, 3 hari atau seminggu depan. Ya dulu juga gue lari juga seminggu sekali. Tapi ya itu ya tambah 100 meter, 200 meter tuh gue udah pencapaian buat gue. Dan itu yang bikin gue tetap berlari sedikit demi sedikit. Dan tadi juga pengen cuman ya bisa lah gue 5 kilo. Ternyata kebablasan. Sampai bisa ya baru half marathon sih sekarang ya itu. Half marathon berapa sih? 21 kilo? Iya. Mantap kan? Half marathon. Apa? Ngeri. Langsung speechless loh. Ini awam. Jadi tahu kan ya, yang mana yang udah biasa lari, mana yang awam, mana yang lari dari kenyataan. Tapi tadi lu kan sempat nyinggung ya Ber ya, maksud tuh badan lu slim, tapi di komunitas lari tuh nggak bisa dilihat begitu, nggak bisa dilihat ini ramping, nih kenceng nih, nggak ada yang maksud badannya istilahnya ya bukan badan gitu ya, tapi larinya lebih kenceng dari gua, lebih jauh dari gua, banyak itu bener deh. Jadi lo nggak bisa lihat hanya luarnya saja. Ya, betul. Nah, karena gini, kalau esensi lari yang gue tau kan kompetisi, yang udah expert atlet lah, apa segala macam udah ikut kejuaraan gitu ya misalnya, itu kan mereka kan ngejarnya waktu. Kompetisi, meraih medali. Nah, kalau teman-teman di komunitas fake runners contohnya di Depok ini, itu apa sih yang dikejar? Tadi selain sehat ya. Selain sehat. Kalau Dwi kan tadi udah jadi pencapaian tuh. Lewat sekian ratus meter aja tuh udah jadi pencapaian dan jadi motivasi dan kebanggaan gitu. Sebenarnya apa sih yang dikejar selain sehatnya itu? Apa sih yang dikejar kamu? Lari itu apa sih yang dikejar kamu? Apa sih? Kalau di komunitas FR sesuai tagline-nya ya kan? Iya. Apa tuh? Fun larinya happy hidupnya. Itu tagline kita. Hashtag kita. Fun larinya happy hidupnya. Nah, jadi memang yang dicari tuh hura-huranya. yang sorry. Sampai minum. Teh, kopi sampai lupa nawarin loh. Teh boleh deh. Oke, kita bikinin teh. Oke. Manis nggak Kak Olive? Manis. Gua juga dong, kopi. Wah, nggak boleh lah. Jadi sebenarnya kalau kita ini kan pelari happy ya. Jadi kita kalau ikut race, ikut kompetisi gitu ya, kita cari medali memang, tapi ya tidak mencari podium karena kita tahu batasan diri kita ya. Jadi untuk race itu ya benar-benar untuk hura-hura ketemu temen, terus konten deh. Iya. Ya nggak? Sekarang mah itu medsos ya. Meskipun sebenarnya ada beberapa orang yang maksudnya nggak secara keseluruhan, adalah yang punya ambisi untuk istilah dia lebih cepat. PB itu apa? PB itu nyari waktu. Personal best. Iya, jadi misalnya gue ikut Bali Marathon nih, yang 10K, gue mau under 1 hour deh, ya kan? Mau di bawah 1 jam. Ya, bisa tuh. Kalau yang memang yang ambi-ambi tuh, serius mereka. Banyak yang kayak gitu, apalagi yang muda-muda, yang baru-baru mulai lari tuh, pasti masih ambi-ambi. Tapi kalau aku yang udah lari dari 2015 ya. Sekarang ya udah buat maintain ini aja, kesehatan aja. Kak Olive apa? Half marathon juga sama? Cuma sampai half marathon aja aku. Half marathon tuh berapa sih? 21 kilo. Yang penting tuh finish gitu. Yang penting finish. Ya, kamu PB-nya berapa coba? Dia kencang dia. PB-nya berapa? Nanti dulu. Tapi kalau misalnya di komunitas ntar dulu. Gue ini dulu prolog dulu. Kalau di komunitas tuh ada racun-racunnya juga. Oh iya pasti. Maksudnya? Racun-racun misalnya ya, gue cuman setengah maraton ya. Sebenarnya gue hanya 1 setengah maraton. Tuh pasti ada tahun depan ayo maraton. Pasti ada ngomporin. Entah ngomporin jarak, entah ngomporin event, entah ngomporin kayak misalnya sepatu juga ya. Ini, pasti. Itu udah ya racun bertebaran kalau sudah masuk komunitas. Belum jam. Iya. Itu yang membuat
jadi tidak murah. Enggak kan ada hobi yang mahal bilang, juga dong. ada yang bilang maksud tuh lari itu olahraga yang murah. Tapi sebenarnya ya enggak juga sih. Tergantung. Tergantung. Semua itu tergantung orangnya. Tergantung pribadi masing-masing. Iya, tergantung pribadi masing-masing. Ya. Sebenarnya mau pakai cara yang mahal tadi atau mau pakai cara yang murah, yang penting itu kan sebenarnya kan larinya ya. Iya. Larinya tujuannya tadi kan buat sehat terus kalau community tuh ngumpul-ngumpul sama teman-teman kayak gitu. Nah, kalau udah mau arah yang lebih serius lagi, mungkin tadi tuh pakai jam untuk mencatat waktu yang agak mahalan dikit, upgrade sepatu juga kayak gitu. Kayak gitu kan? Iya, terus bisa sewa coach untuk memperbaiki time-nya, best time-nya dia gitu. Punya personal coach sendiri bisa sekarang. Oh gitu? Banyak. Kau udah sampai kayak gitu? Sudah tidak lagi. Dulu pas awal-awal kita kan aduh kok gue enggak kenceng-kenceng nih kayaknya. Kok sampai segitunya? Kenapa? Karena emang itu apa kalau ngaruh loh. Ngaruh karena dia ngasih kita program-program lari gitu. Yang benar-benar terstruktur untuk mencapai target yang kita inginkan. Misalnya nih kita mau ikut Bali Marathon yang half marathon 3 bulan lagi. 4 bulan lagi lah. Itu ya udah kurang lebih 3 bulan lo nanti dikasih schedule untuk latihan bareng dia gitu. Nanti temenin lari segala macem gitu. Dan kalau yang memang benar-benar mau mencari best time ya, personal best gitu, bisa banget kayak gitu. Tapi kalau yang mau cari sehat aja atau mau cari senang-senangnya saja, ya komunitas aja sih udah cukup ya, udah oke. Cukup lah. Di komunitas juga ada coach juga. Ada coach juga kita. Di Fake Runners itu banyak teman-teman yang sudah banyak ilmu ya istilahnya ya, yang banyak ilmu yang udah berpengalaman ikut sharing ilmunya setiap minggu. Jadi setiap minggu itu kita ada menu-menu latihan yang berbeda di Fake Runners. Kadang-kadang ada yang strength training, ada yang teknik-teknik dasar berlari, atau ada juga yang kita ngelup aja lari bareng gitu. Jadi memang tiap minggu tuh ada menu tersendiri di Fake Runners. Nih, asiknya komunitas. Ada ilmu yang bisa didapatkan secara free. Iya, yang tadinya misalkan Ben kalau nggak ikut komunitas mungkin lari ya udah gitu-gitu aja kan. Ilmunya nggak misal gitu kan dari sisi jarak tempuh mungkin akan lebih panjang, lebih baik karena endurance-nya udah terjaga gitu misalnya. Tapi di balik itu ternyata ada ilmu-ilmu atau jangan-jangan pas lu masuk ke komunitas FR Depok ini baru tahu tuh, oh ternyata cara lari gue salah. Bener nggak sih? Ada kayak gitu? Iya, ada. Ada banget, ada banget. Ada teknik-teknik tertentu gitu atau gimana? Kalau misalnya dari cara mendaratkan kaki aja tuh sebenarnya ada tekniknya loh. Maksudnya kalau misalnya landingnya kaki kamu tuh supaya tidak kena strain di ankle. Itu ada tekniknya. Jadi itu baru bisa ketahuan kalau misalnya lo kita diamati sama coach gitu. Jadi kayak misalnya biasanya tuh kalau teman-teman tuh kan suka videoin atau apa. Nanti tuh biar baru kelihatan nih ininya. Pijakannya tuh sebenarnya tuh bener atau enggak. Yang ada kan orang yang lari tuh yang bunyi dep gitu kan. Itu kan sebenarnya kan juga kurang bagus gitu. Harusnya ayunan tuh ayunan tangan aja ada ininya sebenarnya. Wah. Gawat nih kalau saya gabung ke komunitas lari kebanyakan dikoreksi kayaknya. Nggak apa-apa. Nah, itu yang paling banyak. Aku tuh kan IG FR tuh kan aku juga yang manage ya. Jadi banyak tuh yang DM itu juga ngomongin kayak gitu. Kak, aku belum pernah lari, gimana dong, boleh nggak? Jadi mereka tuh kayak yang takut atau malu untuk ikut join komunitas tuh karena mereka merasa aku nggak pernah nih, gimana Kak ini nggak? Nah cuma ya itu aku selalu berusaha untuk menjawab nggak apa-apa, masuk aja. Teh dan kopinya udah nyampe. Cepet juga ya. Wah luar biasa. Terima kasih ya. Lari yang kita tuker tambah deh. Maaf. Ngopi dan ngeteh. Ngopi dan teh nih. Saya air putih aja. Oh ternyata gitu ya. Iya, jadi banyak. Aku juga jadi gimana ya mau jawabnya juga kayak yang udah ikut aja, nggak bakal banyak yang takut gitu. Kayak Kak aku pace-nya masih 9 nih nanti. Enggak apa-apa, bebas ikut mah. Gitu. Jadi nggak usah takut jarak, pace, ketinggalan dan lain sebagainya. Salah ini tuh nggak pernah lari, nggak usah takut. Sama-sama belajar. Pace itu ini ya apa? Kecepatan lari. Iya. Jadi kecepatan lari udah berapa Kak Olive? Aku mah standar aja lah. Standarnya berapa?
standar ya, nggak ini ya, yang bikin nggak ngos-ngosan aja larinya, biar masih bisa ngobrol gitu, larinya enak gitu ya. Iya. Kita pengen tahu loh. Sebenarnya larinya juga ya itu tadi santai, yang penting bisa ngobrol ya. Ya, lari sambil ngobrol tuh, itu nggak berasa kan itu. Gimana ya? Juga ketemu teman baru juga. Misalnya gue juga kan lari sama FR ya, ketemu temen, ya ada teman berbagai profesi. Iya, benar banget. Iya benar itu benar. Ada ekonom, ada wira swasta, ada anak SMA, ada jurnalis. Iya, ada polisi. Oh iya, polisi ada. Banyak lah. Iya, Seru. Itu serunya. Ditunggu deh kalau gitu di UI deh. Jangan lama-lama mikirnya, langsung aja ikut live. Jangan lupa juga follow dulu IG-nya nanti. Follow Instagramnya. Nanti disebutin nanti. Nanti tergantung daerah juga. Mungkin nggak ada yang bukan di Jakarta atau di Depok ya kan? Di Bekasi ada. Di Bekasi ada. Ada di Bekasi, Karawang ada, Bandung ada. Nah, lagi liburan ke Bali, di Bali juga ada kalau mau. Ada semuanya. Tapi gini, karena kan orang yang suka lari itu tadi kadang-kadang dia ikut event-event kayak Dwi kan, kemarin ikut Borobudur Marathon. Itu event pertama Ben yang enggak, udah sering ya. Dia udah sering juga ya. Enggak, yang lumayan agak jauh sampai harus keluar kota kemarin itu kan. Oh iya. Sebelumnya sempat ke Bogor. Bogor itu kayaknya awal 2023 ini. Milo ya? Bukan yang Milo. Jabar kayaknya, Jabar 10K. Oh, Jabar 10K. Jabar 10K. Kecil lah itu. So tau banget. Ya, Jabar 10K itu pertama keluar kota, akhirnya ya kepikirannya agak lebih jauh lah dari Jakarta. Gimana rasanya ingin tahu ya. Ternyata seru. Itu juga bahaya sih, karena harus nyandu, iya. Terus kalau bareng keluarga kan pengeluarannya lebih banyak lagi. Ini bawa anak istri lagi. Iya. Pasti tuh. Tapi seru. Seru. Kalau Olive udah kemana aja? Paling jauh Bali kali ya. Di Jogja, pernah Jogja Marathon, Bali. Yang dikejar itu apa larinya terus larinya finish. Aja aku mah finish. Aku mah nggak ngejar podium ya, sadar diri ya. Karena latihannya kan emang ini ya, harus yang serius kalau memang mau ngejar podium. Jadi aku mah kita senang-senangnya aja. Sama kalau event itu serunya ya itu ketemu yang cabang-cabang itu. Iya. Kayak kemarin di Milo kita kumpul semua tuh dari Bandung, dari Karawang, Bekasi. Ketemu semua ya? Jadi ketemu semua di GBK waktu di terakhir. Borobudur juga carbo loading bareng-bareng, makan bareng-bareng. Jadi kita bikin carbo loading itu makan sebelum hari H. Sebelum hari H. Jadi larinya kan hari Minggu. Jadi Sabtu sorenya kita bikin carbo loading gitu. Kan emang seperti tadi aku bilang, asupan. Jadi carbo loading itu kita kumpulin semua tuh rame-rame. Kita makan bareng, ngobrol-ngobrol, tukar-tukar pikiran segala macam. Baru deh besoknya kita lari gitu. Kalau kayak gitu untuk ningkatin, ini kan lari itu kan endurance ya, daya tahan gitu ya, fisik banget. Itu ada suplemen khusus atau apa gitu nggak sih yang harus dikonsumsi atau cukup dari makanan aja misalnya? Kalaupun makanan apa gitu? Enggak sih, sebenarnya makan sehat aja ya sebenarnya ya. Untuk suplemen aku vitamin biasa aja. Vitamin biasa aja. Nggak ada yang harus kecuali yang serius ya, yang benar-benar serius, maksudnya atlet kalau, gitu atlet ya. Biasa karena suka lari ya, jadi pasti kalau misalnya di Instagram kan browsingnya kan yang ya lari ya, cari inspirasi. Nah itu beberapa mereka juga ya ada sih sebenarnya suplemennya kalau misalnya yang benar-benar serius ya. Itu juga ini ya nggak sendiri ya, atas saran coach dan sebagainya itu. Gitu. Jangan nggak bisa sembarangan. Jangan asal-asalan ya. Kalau makanan apa? Misalnya ada buah, karena pernah ngeliat event lari. Mereka dikasih minuman ya tau lah merek tertentu, terus dikasih pisang. Oh iya, gitu. Itu ngaruh ya? Ngaruh. Kalau misalnya lari 21 kilo half marathon, kilometer 16 lu udah lapar loh. Iya. Udah lapar. Itu berapa lama lagi tuh 16 kilo? 16 kilo tuh 16 kilo. Hampir 2 jam ya? Belum ya? 1 jam 45 menit deh. Tergantung pace-nya. Lagi-lagi tergantung pace ya. Tergantung pace ya. Pokoknya kan kalau misalnya half marathon itu kita startnya jam 5 ya. Paling lama biasanya 5:30. Terus lari 16 kilo 1,5 jam. Kalau personal gue sih biasanya tuh di kilometer 16-17 tuh gue udah lapar. Makanya biasanya kalau yang half marathon tuh bawa yang kayak stick bar gitu. Stick bar atau sekarang ada yang liquid kan sekarang kan. Nah, makanya suka dari panitia juga suka nyediain pisang kan atau semangka juga suka ada. Itu karena jarak itu
udah lapar bener. Jadi banyak energi yang keluar. Kalau half marathon itu kan 21 kilo. 21 kilo itu tadi tergantung pace-nya. Itu biasanya berapa lama tuh? Ya range lah dari berapa lama sampai berapa lama sih? Jadi kalau misalnya yang kenceng sih ya, kalau yang kenceng, ini gue ngomongin elit dulu ya. Kalau yang elit tuh 1 jam sekian lah, 1 jam sekian. Terus jangankan yang elit ya, sebenarnya tuh yang mereka yang benar-benar profesional bisa bukan elit tapi mereka benar-benar menekuni itu bisa 1,5 jam. Semi pro lah ya. Iya. Terus kemudian ada lagi 2 jam. 2 jam udah kencang itu. Kalau gua masih 2,5 jam. Itu biasa aja sebenarnya. Iya. Masih waktu biasa aja. Lari terus. Biasanya kita agak jalan dikit pas minum ya. Jadi pas water station kita agak jalan dikit, habis itu buang langsung lari lagi. Jadi kayak mungkin semenit lah jalan sambil minum, habis itu lari lagi. Tapi gini, pace itu harus konstan gak sih dari awal start kita lari, atau pas di jarak berapa tuh baru kita bisa konstan tuh berapa pace-nya? Enggak sih, kayaknya enggak konstan ya. Itu tergantung masing-masing. Iya, balik lagi tergantung masing-masing orangnya. Apalagi kalau misalnya yang udah ada coach ya, biasanya ada yang disuruh negatif atau positif split. Jadi ada yang biasanya sih ini ya, yang negatif ya, maksud tuh dia konstan dulu, misalnya 7. Nanti lu kalau udah kilometer sekian lu tingkatin lagi ya 6,5 ya gitu. Jadi kayak 3 kilo terakhir lu kencengin ya, lu majuin lagi gitu. Jadi awal-awal dia pelan dulu, santai gitu. 3 kilometer lu push sampai depan, sampai finish gitu. Jadi tergantung targetnya nih. Misalnya dari coachnya dikasih target di bawah 2 jam gitu misalnya kan. Ya udah gitu dia larinya. Pelan dulu, santai sampai kilometer 17, 18 terakhir kencengin. Gaspol gitu. Itu kita ngukur pace dari itu ya. Dari jam kita kita ngeliat terus gitu ya. Tapi ada kok beberapa temen yang cuek aja, nggak perlu pakai device jam gitu ya. Sesuai kekuatan tubuhnya dia cuman menyesuaikan dengan kekuatannya aja sih. Tapi kalau ini yang gue lihat ya, yang tadi gue cerita ya, gue suka lihat Instagram. biasa stalking. Iya, enggak, maksudnya tuh ingin tahu, penasaran, maksudnya kecepatan ini kenceng juga ya. Gimana sih splitnya dia gimana ya? Ternyata kan ada yang ya itu nyimpen tenaga dulu di awal. Tapi kalau yang muda-muda nih, nggak semuanya ya. Kalau yang muda-muda kadang suka kenceng di awal, ngegas di awal, kendor lama-lama. Kendor di akhir. Iya, kendor di akhir, betul. Benar. Itu benar sih. Kemarin soalnya ada kejadian kan, ada temen di Ikos tuh yang udah kilometer terakhir tuh dia kencang kakinya, udah kram nggak bisa gerak akhirnya DNF dia. Dia DNF karena padahal sehari-hari dia lari tuh aman biasa aja. Yang itu kalau kayak gitu kurang pemanasan? Tahu juga sih kayaknya, kurang tahu waktu itu kondisinya gimana ya, karena race di luar kota itu kan capek ya, kita kan perjalanan ke sana terus belum lagi kalau udah di sana kayak misalnya di Jogja, sehari sebelumnya malah jalan-jalan dulu atau apa dulu, terus malamnya tidurnya jadi malam, itu banyak faktor jadinya kan. Bener-bener. Nah, ini yang penting nih. Kalau kita udah pengen lari yang lumayan serius nih, kayak Ben sama Kak Olive, itu apa sih yang kita harus perhatiin? Pertama, makan, istirahat, tidur tadi, latihan, atau apa? Kombinasi apa tuh yang bisa bikin kita tuh semakin mahir lah, kalau kita pakai istilah mahir kali ya. Latihan sih nggak bohong sih. Latihan nggak bohong. Latihan konsisten itu sangat-sangat berpengaruh. Dengan teknik yang benar ya. Jadi nggak asal-asalan juga latihan, yang nggak cuma lari-lari aja gitu ya. Konsisten, terus ya bener lah tadi kombinasinya makan dan istirahat itu. Soalnya ada beberapa kasus teman kita yang lari tapi makannya nggak bener, sakit, kolaps gitu. Jadi makan itu faktor yang paling penting sih, karena badan kita kan yang tadi aku bilang butuh fuel untuk lari, itu butuh fuel, jadi nggak asal aja. Jadi makan itu juga salah satu hal yang penting, dan makannya yang bener ya, maksudnya bukan. Jadi aku punya cerita nih, soalnya terakhir aku Jogja maraton itu carbo loadingnya gudeg ya, gue makan gudeg nih hari H 3 kali saya mesti cari toilet. Udah bye lah tuh. Aduh udah lari pagian terus angin semilir kan, lagi lari kan. Udah keringet dingin, ampun. Salah banget gue. Kenapa makan gudeg? Udah enggak jadi deh. Udah mau cari PB. Udahlah bye lah, udah gue toilet cari itu. Karena tapi di Jogja memang gitu ya. Jadi kan masyarakatnya oke banget gitu. Iya. Gue numpang di rumah orang kayak
ini toiletnya di mana ya tuh? Bu boleh numpang nggak Bu? Saya lagi lari Bu. Udah numpang lah, beneran 3 kali nggak gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan itu makan carbo loading sebelum race itu. Ini udah pengalaman yang jelek banget itu. Padahal carbo loading itu 1 hari sebelum ya? Iya, jadi malamnya kan lari itu biasanya minggu pagi biasanya race. Jadi malam minggu itu kita malam minggu 1 malam carbo itu loading, ya. Itu gudeg Sagan, gue inget banget itu disebut lagi mereknya. Tapi yang lain baik-baik aja, gue doang. Jadi emang makanya aku bilang tubuh orang kan beda-beda ya. Tubuh orang beda-beda ya. Makanya yang lain baik-baik aja. Jadi Liv gimana Liv? Udah tinggal. Jadi kan bareng teman-teman kan. Kan nggak enak kalau dia jadi rusak juga waktunya gara-gara nungguin gue mesti ke toilet. Oke, jadi bukan gudegnya ya, karena nggak cocok sama perutnya. Bukan, salah. Jangan sebut merek, bukan. Bukan karena gudegnya perutnya. Nggak cocok, jadi tiap orang juga cocok. Itu sedih banget itu, sumpah. Mau PB nih, nggak bisa. Udah lewat. Kan ada event lokal, ada event biasanya di negara-negara ya. Di tertentu. Jepang tuh paling sering kayaknya. Jepang. Tetap setahun sekali. Setahun sekali biasanya kayak gitu. Pernah ikut juga? Enggak, belum. Kalau keluar negeri kita belum. Punya target? Mau ke sana? Mau ikut? Nggak boleh bilang tidak sih sebenarnya. Never say never ya. Mimpi, kalau gue mimpi masih sebatas mimpi, ya. Ada event apa yang mau diincar? Sebenarnya kan kalau misalnya di luar negeri itu hitungannya sudah nomor maraton. Betul. Setidaknya kita bisa maraton di dalam negeri dulu. Kita lulus dulu nomor maraton di Indonesia, baru ya ada. Kita coba di luar. Angan-angan untuk ya di mana, di Tokyo atau di katanya Berlin paling enak katanya sih. Berlin. Dari teman-teman bilang. Dari teman-teman sih bilang paling enak Berlin. Mas Fitra udah pernah ya? Fitra belum. Jepang ya kalau nggak salah. Dia pernah ya Jepang ya. Bisa bikin ngiler kayaknya ya. Cobain langsung ke UI deh. Sabtu ini ada nih. Bisa nih. Ini kan kalau biasanya kalau lari ikut tadi ya event itu kan ada biaya yang harus kita keluarin. Biasanya apa aja biaya yang harus kita keluarin untuk ikut lomba itu? Terus apa yang biasanya kita dapat? Dia ketawa loh. Apa yang kita dapat ya? Apa biasanya? Benefit apa? Dari spend uang itu? Kalau dalam kota gitu. Dalam kota sih nggak banyak ya. Ya, nggak banyak. Apa biasanya? Range-nya berapa sih? Dari berapa sampai berapa gitu? Yang biasanya kita ini. Dari yang pernah diikutin lah. Terakhir gimana sih? Kayaknya masih ada yang range 100-an masih ya, tapi istilahnya itu jarak paling dekat ya, paling dekat 5 kilo, istilah paling murah ya paling dekat ya 5 kilo, kemudian step lagi 10 kilo lebih mahal lagi, tengah maraton sampai maraton paling mahal istilahnya gitu. Kalau itu istilahnya apa? Yang jarak 5, 10 sampai 21 yang half maraton. Misalnya yang 10K deh, kayak minggu depan nih ada dua race kan minggu depan nih. 10K-nya itu sekitar 350.000. Itu di dalam kota ya, Jakarta ya, 350.000. Jadi misalnya kalau aku dari rumah ya biayanya cuma biaya race, lalu biaya transportasi aku ke sana, aku bawa mobil sendiri berarti ya bensin pribadi. Tapi kalau untuk sebelumnya mau hire coach untuk mengejar PB ya itu ada biaya lagi ya. Tapi kalau cuma ikut kayak bareng sama kita lari di komunitas ya tentunya free. Jadi kalau misalnya dalam kota itu ya biayanya hanya biaya race-nya dengan biaya transportasi ke sana. Itu kalau yang dalam kota ya, Jakarta dan sekitarnya. Kan biasanya race itu di GBK atau di BSD itunya tempat startnya. Kalau beda lagi kalau di luar kota nih, Jogja dan Semarang mungkin masih agak ringan ya biayanya, kan bisa naik kereta atau naik bus. Beda lagi kalau udah sampai ke Bali, udah pesawat sama hotel, sama hura-hura di sana kan. Itu lari tuh sampingan tuh sebenarnya. Sampingan, hura-huranya nih yang agak berat ya. Jadi berapa untuk pendaftaran berapa sih biasanya? Tadi kan yang kecil, yang jarak pendek 100.000 masih ada tuh. Masih ada. 5 kilo lah itu untuk jarak 5 kilo mungkin ada yang 150.000 masih ada ya masih ada beberapa. Kalau misalnya kayak di Bali atau di Jogja itu misalnya 10 kilo aja tuh udah sekitar 500-an. 500.000. Half maraton tuh bisa 7,5 atau 6,5. 6,5. Iya. Range segitu lah. Tiket pesawat aja udah 2,5 kalau ke Bali ya PP ya. Hotel 3 hari lah minimal. Selain Bali kemarin ada yang di Kalimantan tuh. Oh ya? Ada IO yang gelar di sana di Kalimantan itu juga lumayan ini ya, maksudnya tuh ya menarik ya Kalimantan, maksudnya kan jarang-jarang gitu. Iya. Aduh. Bukan Balikpapan bukan. Kok gue lupa ya. IKN Nusantara jangan. Belum jadi. Belum jadi. Pokoknya di Kalimantan ya kan sebenarnya slotnya nggak terlalu mahal ya harganya, tapi pas lihat tiket ke sana ya tiket pesawat ya, nanti aja.
Seru kan padahal ya. Seru kalau ini di luar kota ya. Tiket untuk kita jadi peserta murah, tapi kesananya itu. Iya, benar banget. Itu apalagi kalau tadi ya disinggung udah kayak keluar kota kayak ke Jepang atau ke Berlin. Ya sudahlah, kita nabung dulu aja. Nabung. Sama latihan dulu. Oke, ternyata seseru itu dan ternyata komunitas lari itu seiring berjalannya waktu. Setelah kemarin mungkin COVID kali ya, pandemi, terus kan udah lama tuh kita nggak boleh berkegiatan di luar. Abis pandemi itu kayaknya makin banyak teman-teman yang suka lari tuh mulai bergeliat ya, event-event lari di mana-mana kan sekarang ya. Benar. Kan kayaknya setiap brand sekarang bikin event lari. Iya, betul. Dari mulai bank, minuman, apapun itu sekarang sudah drugstore aja bikin. Iya, bikin. Terus juga komunitas juga jadinya akhirnya. Maksudnya tuh ada beberapa brand sepatu bikin komunitas. Oh iya benar. Iya. Bukan brand sepatu doang. Jadi banyak banget komunitas sekarang. Maksudnya ini ya BUMN ada, terus bank punya ini. Terus sampai kemarin yang terakhir di Borobudur ada model runner. Waduh. Kamu nggak mau ikutan? Model runner? Kali itu mau tuh, menarik kayaknya tuh. Kayaknya ikut itu aja deh. Base-nya di mana itu? Base-nya tolong dicari ntar. Kamu kan suka stalking nih. Baru tahu gara-gara kemarin ikut ya di sana ya. Bareng larinya? Apa gimana? Enggak sih. Lumayan lah cuci mata dikit ya. Enggak lo temenin. Kenapa enggak lo temenin larinya? Kok tuh bisa PB? Oke, ini daripada kelamaan kita ngobrol, daripada nanti kita nggak lari-lari ya. Kalau yang mau ikut komunitas bisa kemana? Di Fake Runners Depok? Fake Runners _Depok. Itu kita latihannya hari Sabtu jam 6 pagi. Itu di apa? Di IG tadi? Di IG, itu IG-nya. IG-nya? Fake Runners _Depok. _Depok. Yes, langsung di follow aja. Terus ikut latihan kita tiap Sabtu pagi jam 6 pagi. Di UI, di Boulevard RSUI. Oke. Atau sesuai domisili Anda. Oh iya, karena Fake Runners itu bukan cuma ada di Depok, bahkan cikal bakalnya kan ada di FX nih di Jakarta. Itu mungkin juga bisa diikutin. Di kota-kota yang lain juga ada. Nah, pengen tahu dong, selama sudah menjadi seorang fake runners, pelari bohongan ceritanya, benefit apa yang udah dirasain nih dari Kak Olive dari 2015, Ben 2019 ya? Oh enggak, 2019 itu gue mulai lari sendiri. Gabungnya itu waktu pandemi. Jadi sebenarnya kalau orang mah gabung lari dulu ya. Kalau gue gabung grup WA dulu baru lari. Oh gitu? Itu gue kebalik tuh. Oh gitu? Iya, harusnya sih kita ketemu dulu latihan dulu gitu ya. Baru dimasukin grup. Jadi gue beda, kebalik nih. Kamu downline-nya siapa ya? Ada deh. Bisa langsung masuk gitu, aku curiga deh. Ben, itu biasanya jalur wartawan gitu. Enggak bercanda. Bisa. Nah, apa yang udah didapat? Manfaat positif apa sih yang udah didapat dari ini kan olahraga ya. Lari itu bagian dari atletik itu adalah major of sports. Apa sih yang udah didapat dari sisi fisik atau kebugaran? Apa yang didapat? Istirahat terus badan lebih fresh, jadi jarang sakit. Apa sih Kak Olive? Iya, kalau aku sih emang paling utama ya pasti kebugaran ya. Jadi merasa badan lebih sehat aja, lebih fit. Terus bener waktu itu awalnya juga emang buat weight loss. Jadi emang sekarang udah tinggal maintain aja. Terus abis itu punya komunitas dan network yang lebih luas lagi setelah ikut komunitas. Jadi so far sih yang aku dapetin semuanya masih banyak plusnya ya. Jadi minusnya justru nggak ada. Kecuali racun-racun yang suka bertebaran. Ya, ngabisin dompet ya. Iya. Lalu Ben? Apa benefit yang dirasain? Ya. Mau lari dari rumah Depok ke Joglo gitu ke kantor? Motivasi. Ya, atau ada cita-cita itu lari dari Depok ke Joglo sekitar 30 kilo itu mungkin sebelum bisa sampai maraton mungkin segitu dulu, 30 kilo dulu ya. Menaklukkan itu dulu ya. Benefit apa? Benefit tuh yang pertama ini dari ini dulu ya, olahraga lari itu pertama gue menjadi orang yang lebih disiplin waktu dan sebagainya. Jadi istilahnya kalau misalnya sebelum lari kan ya cuek-cuek aja, maksudnya tidur tengah malam. Kalau semenjak lari tuh enggak, maksudnya tuh jadi gue perlu recovery yang cukup. Jadi gue tuh misalnya nggak bisa tidur malam, gue mau lari besok pagi gue harus tidur secepatnya itu. Dan itu membuat gue jadi kerjaan juga lebih gue ngerjain kerjaan gue sehari-hari juga lebih enak. Gue lebih fresh, time management, dan
lain sebagainya. Dan mood gue lebih bagus, mood gue lebih bagus ya. Ini mungkin kalau misalnya nyenggol soal anak-anak sekarang rentan mental health, coba olahraga lari gitu ya. Coba olahraga lari itu bisa setidaknya ada meluapkan keringat, itu bisa mendapatkan zat endorfin, lu bisa happy, bener, itu bisa happy. Kemudian gabung komunitas tuh lu memperluas pertemanan ya. Tadi koneksi makin banyak ya kan, jadi makin kenal dunia lari dan segala macamnya ya. Semakin lu menyelam itu ya tapi ya itu tadi ya, maksudnya tuh sesuai pribadi, jangan terus lu masuk itu mesti harus dipenuhi dengan barang-barang yang wah ya. Diikutin semua, nggak harus diikutin semua. Jangan nuruti nafsu ya. Jangan menuruti nafsu, karena itu nafsu nggak ada habisnya. Lah kok jadi ini? Kok jadi ini kayak ceramah gua. Jadi dakwah deh. Mantap. Wah. Tuh, dengerin ya anak-anak zaman sekarang. Lari deh, jangan lari dari kenyataan atau menghindari, jangan galau. Jadi olahraga mulai sekarang juga. Jangan sekarang juga sih. Kalau lagi tidur abis itu langsung lari ya jangan juga. Yang paling penting itu ya, sehat ya. Yes. Oke. Sip. Kolif, thank you. Thank you. Dwi, band Corridors yang udah jadi bagian dari Fake Runners Depok. Mudah-mudahan komunitasnya makin berkembang. Yes. Makin banyak juga teman-teman yang gabung dan terus tularin lari ya. Yes. Kayaknya saya mulai ketularan juga. Tapi kita lihat nanti apakah saya juga akan ikut lari atau enggak. Kita lihat nanti ya. Kita tunggu. Oke, kita ketemu lagi nanti dalam podcastnya Elsinta. Jangan lupa di follow atau di subscribe channel YouTube-nya Elsinta dan juga komen. Kalau ada komunitas lain yang kira-kira pengen dihadirkan, pengen cerita juga misalnya gitu ya di podcastnya Elsinta, boleh juga Anda komentar di kolom komentar. Nanti kalau bisa datang, kita akan coba datengin ke podcastnya Elsinta. Atau Anda pengen narasumber siapa kira-kira yang kita hadirin? Komentar aja di kolom komentar. Kita ketemu lagi nanti di podcast berikutnya. Dah.